Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Sari. Saya dari kelas B5 PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah perspektif global. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai perspektif global. Yang pertama ada globalisasi. Jadi pengertian dari globalisasi adalah fenomena yang melibatkan integrasi dan interkoneksi yang semakin erat antara negara-negara di seluruh dunia. Ini mencakup pertukaran barang, jasa, informasi, teknologi, dan ide-ide antar negara-negara, serta aliran modal dan tenaga kerja lintas batas. Kemudian ada beberapa faktor yang mendorong globalisasi. Di antaranya itu ada kemajuan teknologi. Yang kedua ada liberalisasi perdagangan. Yang ketiga investasi asing. Yang keempat migrasi dan pergerakan tenaga kerja. Yang kelima perkembangan organisasi internasional. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial dan budaya. Berikut ada beberapa tantangan umum yang sering dikaitkan dengan globalisasi, yaitu yang pertama ketimpangan ekonomi, yang kedua persaingan global, yang ketiga kerusakan lingkungan. Contoh dari kerusakan lingkungan itu biasanya meliputi tanah, air, udara, dan keanekaragaman hayati. Itu biasanya disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, meskipun globalisasi memberikan banyak manfaat, tetapi juga banyak menyebabkan sejumlah permasalahan dan isu-isu yang perlu diatasi. Beberapa isu globalisasi yang terjadi saat ini antara lain yaitu ketidaksetaraan ekonomi, yang kedua ketidakpastian pekerjaan karena kurangnya lapangan pekerjaan, yang ketiga itu dampak lingkungan, yang keempat hilangnya kedaulatan ekonomi dan politik, yang kelima isu kesehatan global, yang keenam kehilangan keberlanjutan sosial dan budaya, ketujuh isu hukum dan etika, kedelapan krisis keuangan global, kesembilan ketergantungan teknologi, yang kesepuluh yaitu terorisme. Adapun dampak positif globalisasi masa kini yaitu perubahan ekonomi. Di sini dijelaskan perdagangan bebas dan investasi asing langsung telah membuka peluang pasar yang lebih luas, meningkatkan akses ke sumber daya dan teknologi, serta mendorong inovasi dan efisiensi. Hal ini telah menghasilkan peningkatan pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan standar hidup di beberapa negara. Kemudian yang kedua ada peningkatan konektivitas atau kemajuan dalam teknologi informasi dan transportasi telah memungkinkan pertukaran informasi, barang, dan jasa secara lebih cepat dan efisien. Kemudian dampak negatif dari globalisasi masa kini, yang pertama itu ketimpangan ekonomi. Beberapa negara dan kelompok masyarakat masih menghadapi kesenjangan ekonomi yang signifikan, ketidaksetaraan pendapatan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Kemudian ada kerugian pekerjaan. Globalisasi telah menyebabkan pergeseran pekerjaan dan penurunan lapangan kerja di beberapa sektor. Perusahaan seringkali memindahkan produksi ke negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, yang dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan di negara asal. Kemudian ada model pembelajaran perspektif global. Nah, model pembelajaran ini di sekolah dasar adalah pendekatan pendidikan yang melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya, nilai, dan pandangan dunia di seluruh dunia. Nah, tujuan dari model ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan kepekaan terhadap isu-isu global, serta mempersiapkan siswa untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Kemudian, model pembelajaran perspektif global di sekolah dasar memiliki manfaat yang signifikan dalam membantu siswa memahami dunia, mengembangkan keterampilan global, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu global, dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang semakin terhubung secara global. Di sini ada tujuan evaluasi perspektif global di sekolah dasar.
Dalam pembelajaran perspektif global, evaluasi ini bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menilai dan mengukur prestasi peserta didik pada pembelajaran perspektif global. Yang kedua, mendapatkan umpan balik dari prestasi belajar peserta didik terhadap kerja dan kinerja guru pada pembelajaran perspektif global. Kemudian yang ketiga, menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pembelajaran perspektif global. Dan yang terakhir, meningkatkan rangsangan kegiatan belajar peserta didik pada pembelajaran perspektif global. Adapun alat evaluasi yang digunakan dalam penilaian hasil pembelajaran perspektif global ini meliputi tes dan non-tes. Alat evaluasi tes itu bisa berupa tes uraian atau tes esai maupun tes objektif. Sedangkan yang non-tes itu biasanya meliputi tanya jawab, diskusi, tugas, dan penampilan. Baik, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.